Mari kita membaca firman Tuhan ini. 1 Yohanes 2 ayat 18 sampai 21, saya bacakan dulu. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Kita bersama-sama, ayat 19. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, di tengah-tengah dengan tubuh kebangkitan Tuhan Yesus Kristus mengumpulkan para rasul dan para muridnya di atas gunung, di daerah Galilea, dan di situ Tuhan Yesus Kristus memberikan wasiat terakhir kepada para rasul dan para murid-muridnya. Yesus Kristus memberkati para rasul, Yesus Kristus memberkati para muridnya, dan dia mengucapkan kalimat terakhir di mana suatu hari nanti mereka, para murid, para rasul, memasuki tahapan yang berbeda dengan yang mereka alami waktu Yesus ada di dunia. Yesus yang mereka bisa lihat, tidak bisa dilihat lagi. Yesus yang mereka bisa pegang, raba, tidak bisa mereka pegang dan raba lagi. Yesus yang mereka bisa dengar suaranya, tidak bisa mereka dengar lagi. Karena apa? Bukan karena Yesus mati, bukan karena Yesus jauh, tetapi Yesus bertahta di surga. Yesus tempat tinggalnya, rumahnya bukan di dunia. Rumah Yesus di surga. Yesus kembali ke tempat yang seharusnya dia tinggal, yaitu di surga. Maka waktu di atas gunung itu Yesus memberkati mereka dan memberikan sebuah pesan terakhir. Seperti seorang bapa yang mau meninggalkan dunia ini, dia mau kasih pesan kepada anak-anaknya untuk hidup dengan baik. Yesus memberikan pesan terakhir apa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Yang kita tahu sebagai orang Kristen, yaitu adalah amanat agung, Great Commissions. Perintah yang besar, perintah yang diingat oleh para murid karena mereka menyaksikan Yesus itu di atas gunung. Perintah di atas gunung. Seperti Musa dapat perintah di atas gunung Sinai, demikian para rasul mendapat perintah di atas gunung daerah Galilea. Ini adalah sebuah perintah yang sangat penting. Yesus katakan sebuah amanat agung dengan pendahuluan. Para rasul, para murid, perhatikanlah. Seluruh kuasa yang ada di bumi maupun di surga sudah diserahkan kepadaku. Tidak ada kuasa apapun, baik di bumi maupun di surga, yang dimana tidak ada Yesus di dalamnya. Sudah diserahkan kepadaku. Pendahuluan ini sangat penting. Berarti Yesus memberikan anugerah kepada kita semua yang menjalankan perintah Tuhan bahwa semua ini sudah di dalam kuasa Yesus. Kita tinggal jalankan firman Tuhan. Kemudian Yesus lanjutkan, karena itu, karena kuasa sudah ada di tanganku, maka itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, dan ajarkanlah mereka segala sesuatu yang kuperintahkan kepada kamu. Dan ingatlah para rasul, para murid, aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Ini adalah perpisahan yang agung. Perpisahan dengan orang yang mereka kasihi. Yesus Kristus. Suara Yesus tidak akan mungkin terdengar lagi secara fisik. Mereka nggak mungkin lihat lagi tubuh Yesus, laki-laki itu, umur 33,5 tahun, mereka tidak lihat lagi.
Mereka nggak bisa pegang jubah Yesus waktu mereka kesulitan berdoa. Mereka nggak merasakan Yesus memegang kepala mereka untuk memberkati. Mereka nggak bisa merasakan Yesus menepuk pundak mereka ketika mereka sedih dan putus asa. Mereka sudah mengalami posisi yang baru, status yang baru. Perpisahan yang agung. Para murid mengingat amanat agung ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti wasiat terakhir dari seorang ayah, demikian para murid pun mengingat apa yang dikatakan Yesus di atas gunung itu. Para murid mengingat kalimat tersebut, segala kuasa sudah ada dalam Yesus. Mari kita pergi, mari kita Injil, beritakan Injil. Mari kita baptis orang, mari kita ajarkan segala firman Tuhan. Ini adalah amanat agung yang para rasul, para murid ingat. Mereka kalau bisa catat. Ini adalah amanat agung yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, perintah yang agung ini, kita bisa sebut perintah yang agung ini adalah sebagai perintah berperang. Perintah yang agung ini adalah perintah berperang di zaman akhir. Dan Yesus katakan, kamu menjalankan perintah ini di zaman akhir dan ketahuilah, aku menyertai kamu di zaman akhir ini sampai ke suatu titik yaitu akhir zaman ketika Yesus datang kedua kalinya menyelesaikan bumi ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini Yesus memerintahkan bukan saja kepada para murid, tetapi kepada kita juga. Zaman akhir adalah zaman di antara kenaikan Yesus ke surga sampai kedatangan Yesus kedua kalinya. Saya ulangi Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang disebut dengan zaman akhir? Zaman akhir adalah zaman ketika Yesus naik ke surga, sudah memberikan Great Commissions, kemudian sampai ke titik zaman kedatangan Yesus kedua kalinya. Berarti Bapak Ibu Saudara sekalian, zaman akhir ini sudah berlangsung berapa ribu tahun? Kurang lebih 2000 tahun. Zaman akhir ini sudah berlangsung kurang lebih 2000 tahun dan itu termasuk kita di dalamnya. Zaman ini adalah zaman para rasul ketika Yesus sudah naik. Itu zaman akhir. Zaman akhir adalah zaman ketika ada bapak-bapak gereja. Irenaeus, Agustinus, dan lain-lain itu bapak-bapak gereja. Zaman akhir adalah zaman para reformator. Zaman akhir adalah zaman kita di abad 21 ini. Bagi orang Kristen yang sungguh-sungguh, Tuhan Yesus kasih janji. Bagi kita yang menjalankan tugas kita sebagai orang Kristen, Tuhan Yesus berikan janji, aku di samping kamu senantiasa sampai kedatangan Yesus kedua kalinya. Tuhan Yesus kasih janji luar biasa. Selain Tuhan Yesus kasih perintah yang agung, Yesus juga kasih janji yang agung. Yesus di sebelah kita setiap detik dalam kehidupan kita. Betapa amannya kita, betapa bangganya kita, betapa sukacitanya kita, betapa tenangnya kita, karena Yesus Kristus ada di samping kita tiap detik. Dan betapa takutnya kita kalau kita melakukan dosa, Yesus melihat kita. Betapa sedihnya kita, menyesalnya kita ketika Tuhan Yesus melihat kita, kamu ada orang tapi kamu jahat sama orang itu. Kamu tidak injili orang itu, kamu tidak tolong yang lapar, kamu tidak beri makan, yang telanjang kamu tidak berikan pakaian, yang haus kamu tidak berikan minum, yang di penjara kamu tidak kunjungi, yang di rumah sakit kamu tidak doakan. Betapa kita menyesal menggunakan hidup ini karena Yesus selalu ada di samping kita. Paulus pernah menjelaskan zaman akhir ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Paulus pernah jelaskan kondisi zaman akhir kepada Timotius, anak rohaninya, anak binaannya seperti ini. Dalam 2 Timotius 3 ayat 1-5, saya akan bacakan Bapak Ibu Saudara sekalian dengan cukup cepat. 2 Timotius 3 ayat 1-5, Paulus katakan kepada Timotius, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Hari-hari terakhir, zaman akhir. Manusia akan cinta dirinya sendiri, manusia akan menjadi hamba uang. Mereka akan membual, mereka akan menyombongkan diri, mereka akan jadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap papa mama, dan tidak tahu terima kasih. Mereka tidak pedulikan agama. Apa sih agama? Gak perlu dipelajari. Mereka tidak mau mengasihi, tahu mengasihi pun gak tahu. Apalagi mau mengasihi, tidak mau berdamai, sudah ada jarak sama orang, sudah marah-marahan sama orang, gak mau damai.
Lebih baik saya nggak usah ketemu. Suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak suka yang baik, apalah yang baik itu? Saya sukanya yang jahat. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah, mereka jalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kondisi manusia berdosa di zaman akhir seperti ini. Dan Timotius di dalam dua tegangan ini. Bukankah Yesus katakan, jadikanlah semua bangsa muridku, berarti semua orang yang berdosa itu harus diinjili. Tetapi Paulus katakan, jauhilah mereka itu. Berarti saya harus pergi atau jauhi mereka. Saya harus diam atau dekati mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mengerti ayat firman Tuhan tidak mudah. Kita harus dekati orang itu, tapi kita harus jauhi perbuatannya. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian, Pendeta Stephen Tong pernah mengatakan, kasihilah manusianya. Ya, tapi bencilah perbuatan dosanya. Kasihi berarti deketi dia. Benci berarti jauhi. Orang yang mengasihi ingin dekat. Orang yang membenci itu ingin jauh. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Paulus memperhatikan, menasihati Timotius bahwa kamu ini masih lemah. Hati-hati. Orang Kristen tidak kuat. Kamu harus jaga dari pergaulan yang jahat. Kamu harus masuk ke komunitas yang baik, yang benar. Kamu jangan terjebak kepada perbuatan dosa. Jauhilah mereka itu. Ini kondisi zaman akhir. Itu begitu sulit Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, sebelum kita membahas ayat-ayat yang akan kita bahas, 1 Yohanes 2 ayat 18-21, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan melihat dua kisah tentang perjuangan orang Kristen dalam memberitakan Injil dan mengembangkan kerajaan Allah. Dua kisah ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini agak sedikit panjang memang, tapi kita perhatikan dengan baik, kisah ini sangat menarik karena terjadi di dalam sejarah gereja. Memang begitu panjang, tapi ini akan menolong kita mengerti ayat ini lebih mudah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dua kisah ini membuat kita mengerti bahwa di dalam sejarah selalu ada pertentangan antara siapa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Antara pengikut Kristus dan pengikut anti-Kristus. Kisah pertama, kita tahu Bapak Ibu Saudara sekalian pada abad 1-4, ya, pada abad 1-4 terjadi penganiayaan besar kepada orang-orang Kristen oleh pemerintahan kaisar-kaisar Romawi. Berarti kalau saya sebut kaisar-kaisar, plural, berarti tidak hanya satu kaisar yang menganiaya orang Kristen. Banyak kaisar. Berarti ini dalam periode pemerintahan yang cukup panjang. Kemudian pada abad yang keempat, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada seorang kaisar Romawi bernama Konstantin yang memerintah Roma dari tahun 306 sampai tahun 337, itu berarti Konstantin memerintah Romawi itu 31 tahun. Tahun 306 sampai 337, pada tahun 312, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini kita mengulang ya, 1700 tahun yang lalu. Pada tahun 312, Kaisar Konstantin menganut agama Kristen. Dan dia berumur 40 tahun pada waktu dia mengatakan, aku tertarik agama Kristen, aku anut agama Kristen menjadi kepercayaanku. Dialah kaisar pertama beragama Kristen di sepanjang sejarah Romawi. Ini adalah hal yang mengejutkan. Kenapa Bapak Ibu Saudara sekalian? Sepanjang seluruh sejarah kekaisaran Romawi abad 1-4 itu tidak ada yang beragama Kristen. Mereka beragama pagan. Seluruh kaisar itu beragama pagan. Istilah pagan ini adalah penganut dewa-dewa yang banyak atau politeisme. Ya, istilah pagan. Ya, kita tahu lah ya, dewa-dewa Yunani itu banyak sekali, dewa Zeus, dewa Mars, dewa Aphrodite, ya itu banyak sekali. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini mengagetkan. Apa kaisar Romawi kok bisa jadi orang Kristen? Papahnya saja penyembah dewa matahari. Mamanya saja nggak jelas imannya. Mamanya ikut papahnya kelihatannya. Kenapa anaknya bisa jadi orang Kristen? Dan orang Kristen ini berubah pada waktu umur 40 tahun. Bapak Ibu Saudara sekalian, pernah lihat orang bertobat umur 40 tahun? Wah, jarang sekali kita melihat
Ada orang umur 40 tahun, masa-masa gagah, masa-masa berhasil, masa-masa uang cukup, punya keluarga yang baik, punya masa depan, dia menyerahkan diri untuk Kristus. Itu tidak mudah. Kalau belasan itu banyak lah. Namanya juga masih belasan, remaja, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi ini umur 40 tahun, berarti dia punya konsep itu selama 40 tahun. Bagaimana ubah konsep seseorang 40 tahun menjadi Kristen itu tidak mudah. Dia bukan orang Kristen sebelumnya. Nah, bagaimana pertobatan Konstantin, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini yang kita penasaran. Bagaimana Konstantin bisa bertobat? Yaitu adalah ketika dia diangkat jadi kaisar oleh ayahnya sendiri yang adalah kaisar juga. Kemudian dia menjalankan pemerintahan kaisar Romawi. Kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah-tengah dia menjalankan pemerintahan, muncul seseorang bernama Maxentius. Dia mau berjuang, mengupayakan untuk naik tahta. Berarti menurunkan kekaisaran Konstantin pada waktu itu. Ketika hendak berperang dengan Maxentius ini orang hebat juga, memiliki prajurit yang sangat banyak. Mereka bertemu di satu jembatan, namanya Milvian Bridge. Kemudian waktu mau berperang, Kaisar Konstantin ini belum jadi Kristen. Nah, waktu mau berperang, dia melihat ke langit, Bapak Ibu Saudara sekalian, dan dia melihat suatu cahaya berbentuk tanda salib. Dan kemudian dia membaca, bersama ini, ada tulisan di atas langit itu, bersama ini taklukkanlah. Bersama ini, bersama salib ini taklukkanlah Romawi. Wah, ketika dia melihat tanda itu di langit, Konstantin ini berpikir, ini kan lambang penganut agama Kristen. Maka dari itu, Konstantin berperang dengan Maxentius, dan di Milvian Bridge itu, di jembatan itu, Konstantin berhasil memenangkan peperangan, mempertahankan kekaisarannya melawan Maxentius. Kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, sejak tanda tersebut yang dia lihat dari langit, Konstantin sangat menaruh perhatian sama agama Kristen. Memang dasar hatinya adalah, saya nggak terlalu nyaman sama banyak dewa. Apa sih ribuan dewa, saling berperang satu dengan yang lainnya. Saya sukanya tuh dewa yang tunggal, Allah yang satu. Jadi begitu lihat kekristenan mengakui Allah itu esa, Allah itu satu. Dan Allah yang itu bisa dikenal di dalam Yesus Kristus. Memang ada 3 pribadi, Allah Bapa, Allah Anak yaitu Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Tapi akhirnya Konstantin tertarik dan dia percaya kepada Kristus, menjadikan agama Kristen menjadi agamanya. Dia mengucap syukur pada Kristus, dia mulai tertarik pada Kristus, dia tergerak untuk memberikan kebebasan kepada agama Kristen yang waktu itu dianiaya begitu besar. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, 1 tahun setelah pertobatannya, Kaisar Konstantin mengeluarkan sebuah dekrit. Ini seperti peraturan presiden gitu ya, perintah presiden, dekrit. Namanya juga kaisar ya, ini kekaisaran. Dia katakan sebuah dekrit namanya dekrit Milan. Isi dekrit itu adalah, saya ingin agar semua agama yang besar di Kekaisaran Romawi dapat tempat, dapat kebebasan untuk menjalankan ibadahnya kepada Tuhannya masing-masing. Jadi ini termasuk orang Kristen, Bapak Ibu Saudara sekalian. Konstantin sangat memperhatikan orang Kristen sejak waktu itu. Dia memikirkan gereja, dia sering menyumbang kepada gereja, dia seringkali membereskan harta-harta gereja yang sudah dirampok. Ya, dia dengan dekret Milan ini, semua agama boleh menjalankan ibadahnya dengan hak yang sama. Ini kebebasan yang besar untuk orang Kristen pada waktu itu. Nah, ini dengan dekret. Kemudian dia juga berpartisipasi dalam kontroversi pengajaran gereja, Bapak Ibu Saudara sekalian. Berarti Konstantin ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, betul-betul menjadi petobat yang sejati, yang betul-betul ingin mengembangkan kerajaan Allah. Belasan tahun kemudian muncul ajaran Arianisme. Ini mungkin kita nggak tahu ya Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi Arianisme ini adalah salah satu doktrin kristologi yang sesat yang mengatakan Yesus itu diciptakan. Allah pribadi kedua itu diciptakan, lalu Yesus itu hakikatnya tidak seperti Allah Bapa, melainkan beda, lebih rendah dari Allah Bapa. Itu menurut Arianisme. Tapi pada waktu abad 4 itu sangat populer. Banyak orang Kristen percaya, iya ya, Yesus itu beda kan dengan Allah Bapa. Yesus itu mungkin diciptakan oleh Allah Bapa. Ya, akhirnya mereka tersesat, mereka percaya doktrin itu, dan akhirnya tidak memiliki doktrin yang benar tentang kristologi.
Apa yang dilakukan Konstantin? Konstantin mengumpulkan para pemimpin gereja. Pastor-pastor, orang-orang Kristen, pemimpin-pemimpin gereja, kumpul. Dan disebut Konsili Nisea. Konsili Nisea ini adalah melawan doktrin kristologi yang salah, yaitu Kristus di bawah Allah Bapa, Kristus diciptakan. Di dalam Konsili Nisea itu disebutkan bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang benar, sehakikat dengan Allah Bapa. Berarti si Konstantin ini betul-betul memperjuangkan kebenaran doktrin kristologi. Nah, pada dasarnya Bapak Ibu Saudara sekalian, Konstantin tidak membuat negara Roma itu menjadi negara Kristen, tetapi dengan segala kebijakannya, orang-orang Kristen dapat tempat di pemerintahan, dapat tempat yang baik di pemerintahan, mereka bisa kerja di pemerintahan, dan karena keputusan-keputusan ini, kekristenan itu berkembang pada abad yang keempat. Abad 1 sampai ketiga atau abad 1 sampai 4 itu kekristenan itu udah mau habis. Semua orang Kristen itu hampir dimakan singa. Semua orang Kristen itu memiliki doktrin yang kacau. Maka di dalam 1 Yohanes ini, Yohanes menjelaskan doktrin yang benar itu seperti itu. Kekristenan bisa habis oleh kekaisaran Romawi. Maka dari itu di dalam sejarah, Tuhan bangkitkan juga sebuah kebijakan-kebijakan yang mendukung kekristenan. Banyak hak-hak istimewa bagi gereja, dan begitu pula Konstantin itu mendukung pembangunan gereja yang besar. Nah, lalu bagaimanakah kekaisaran Romawi menjadi negara Kristen? Ada kisahnya. Kaisar selanjutnya namanya Theodosius, dia memberikan dekret Tesalonika, mengatakan agama Kristen adalah agama negara. Ya, kita nggak tahu apakah ini benar di dalam sejarah, karena akhirnya ketika agama Kristen menjadi agama negara, selama ribuan tahun kekristenan itu tidak membahas firman Tuhan. Kita sudah tahu sampai muncul zaman reformasi. Nah, tetapi kita percaya Tuhan memakai orang yang bernama Konstantin, Kaisar Konstantin. Tuhan juga memakai Kaisar Theodosius, sehingga kekristenan ada kekuatannya, ada perkembangannya di dunia. Meskipun gereja tetap dianiaya. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah keberhasilan perkembangan Kristen itu karena Kaisar Konstantin dan Kaisar Theodosius? Bukan. Seorang teolog mengatakan, peperangan melawan penyiksaan kekaisaran Romawi dimenangkan bukan di Milvian Bridge, ketika Konstantin melihat tanda salib, tetapi di arena-arena ketika orang-orang Kristen dengan berani menyongsong kematian. Kekristenan bisa berkembang bukan karena usaha manusia, tetapi karena pekerjaan Tuhan. Banyak yang merelakan nyawanya dibunuh, dimakan singa, dan kita bisa melihat dari sejarah ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kunci perkembangan gereja adalah keberanian menjalankan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Kisah kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, kisah kedua. Ini akan melanjutkan sejarah gereja, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kisah kedua adalah ketika kekristenan berkembang menjadi agama negara Roma, selama kurang lebih 100 tahun, Tuhan kasih kesempatan agama Kristen berkembang 100 tahun, Bapak Ibu Saudara sekalian, mulai ada penjarahan di Roma oleh orang barbar. Orang Roma kan orang terpelajar, orang terdidik, pakaian perangnya juga sangat bagus, canggih. Nah, bagi mereka, orang yang di luar sana itu orang barbar. Dan mereka itu disebut, ada bangsa yang mengalahkan kota Roma, pada waktu itu disebut sebagai bangsa Visigoth atau Goth. Suku bangsa Goth ini menyerang kota Roma terbakar, kalah. Sekarang kota Roma tidak berkuasa lagi, melainkan dikuasai oleh bangsa barbar, yaitu bangsa Goth. Banyak orang Romawi melihat, wah ini nih, gara-gara negara Roma mengubah sistem kepercayaannya menjadi Kristen, makanya dijajah bangsa barbar. Gara-gara percaya Yesus, kamu dijajah orang. Gara-gara percaya Yesus, kamu miskin. Gara-gara percaya Yesus, kamu dijauhi banyak orang. Gara-gara percaya Yesus, kamu jadi agama Kristen. Kamu akhirnya celaka. Tahun 410, Bapak Ibu Saudara sekalian, seorang pastor, seorang hamba Tuhan bernama Agustinus dari Hippo menanggapi tuduhan ini dan menghibur orang-orang yang dulunya pagan,
menjadi orang Kristen. Saya hibur dengan satu tulisan yang berjudul City of God. Bahasa Latinnya adalah De Ciutate Dei contra Paganos. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu judul asli Latinnya. Diterjemahkan City of God saja. Padahal arti dari bahasa Latin adalah kota Allah melawan para pagan. Ini kita melihat konteksnya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika Roma kalah sama bangsa Goth, mereka kan percaya kota Roma ini adalah kota Allah. Kota Roma adalah kota orang Kristen, kota pengikut Kristus. Masa kalah sama antikristus? Berarti Kristus ini nggak benar, bukan Tuhan yang benar. Ada tuduhan seperti itu kepada orang Kristen. Agustinus menyangkal tuduhan ini dan dia terus membela kekristenan. Jadi artikel City of God atau kota Allah ini adalah argumen untuk membela kebenaran Kristen. Agustinus katakan bahwa agama Kristen tidak bertanggung jawab atas penjarahan kota Romawi. Itu bukan karena kota Roma jadi Kristen maka bisa dijajah oleh bangsa Goth. Justru kenapa kota Roma bisa berkembang selama 100 tahun ini itu karena orang Kristen. Jangan salah. Orang Kristen, kebenaran Alkitab itu bukan penyebab kecelakaan yang ada di dalam negara Roma. Agustinus mulailah terus, kita kota Tuhan, kita ini berbeda dengan kota orang-orang pagan. Tidak apa-apa kita kalah secara fisik, kita dijajah oleh bangsa pagan, oleh bangsa Goth, tetapi kita suatu hari nanti kita tahu kota Allah ini pasti berhasil di penghakiman terakhir, kita akan menang. Lebih baik kita menderita di dunia, lalu masuk surga, daripada sukacita di dunia, nggak ada penderitaan, ujung-ujungnya masuk ke neraka. Bangsa pagan, suatu hari nanti jika mereka tidak percaya Yesus Kristus, masuk neraka. Tenang saja, kita orang Kristen tuh harus berani membela diri. Jangan dituduh orang, memang kita orang Kristen memang banyak kelemahan. Tidak, kita bela. Banyak orang Kristen dituduh oleh banyak orang. Kamu jadi Kristen sih, makanya keluarga kamu begini. Kamu masuk gereja reform sih, makanya banyak yang menyerang kamu. Kita sering dituduh oleh banyak orang, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kamu pelayanan terus sih. Lihat kan, anak kamu menyembah berhala. Jangan jadi orang Kristen, jangan ke gereja. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita menanggapi tuduhan ini, kita counter seperti Agustinus counter tuduhan kepada orang Romawi Kristen. Justru saya bisa bertahan karena saya Kristen. Kalau saya tidak Kristen, saya sudah menjadi penyembah berhala juga. Kalau saya tidak orang Kristen, saya sudah bunuh diri sejak kapan? Saya bela agama saya. Kekristenan itu begitu baik, ini menguatkan saya. Kita counter Bapak Ibu Saudara sekalian tuduhan-tuduhan seperti itu. Kita jangan mau dituduh, terus dituduh. Kita harus bisa counter sesuatu. Kita harus counter kepada orang yang memiliki pengajaran yang salah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Agustinus melakukan tulisan-tulisan ini belasan tahun. City of God ini artikelnya jadi buku yang sangat tebal, Bapak Ibu Saudara sekalian. Belasan tahun Agustinus mengatakan, ini bukan salah kamu berubah jadi Kristen. Kamu pagan jadi Kristen itu sudah bagus, tenang saja. Mungkin kita dijajah oleh orang barbar. Mungkin kita menderita sengsara, tidak apa-apa. Suatu hari nanti kita akan bertemu Yesus di surga. Kita akan mengalami kemenangan bersama dengan kota Allah. Ide utama dari tulisan ini adalah membedakan dua kota, Bapak Ibu Saudara sekalian, earthly city dan city of God. Kota Allah dengan kota duniawi. Perbedaan dua kota rohani. Ini adalah sebuah konflik yang terus-menerus ada, tetapi kemenangan yang pasti adalah kota Allah. Pasti. Nanti di akhir zaman Bapak Ibu Saudara sekalian, meskipun kita menderita dianiaya, meskipun kita merasa kalah saat ini, meskipun kita rasa di banyak tuduhan, suatu hari nanti di akhir zaman Yesus datang kedua kalinya, kita akan katakan kita menang. Kota Allah menang melawan kota duniawi. Dari dua kisah ini Bapak Ibu Saudara sekalian kita bisa belajar bahwa ada terus peperangan di dunia ini antara orang-orang yang hidup di kota Allah dengan antara orang-orang yang hidup di kota duniawi. Istilah yang saya pakai Bapak Ibu Saudara sekalian yaitu adalah kotanya Kristus dengan kotanya anti
Kristus. Mereka terus berperang antara pengikut Kristus dan melawan pengikut antikristus. Kota duniawi melawan kota Allah. City of Christ versus City of Antichrist. Ini adalah pertentangan. Sedikit Bapak Ibu Saudara sekalian, kota duniawi adalah kota di mana terdiri dari orang-orang yang suka kesenangan duniawi, suka berdosa. Mereka cari kedamaian dari dunia, dari berhala, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mereka cari kesenangan duniawi, mereka cari peperangan, mereka suka damai di kotanya dengan cara berdosa, mereka nyaman melakukan dosa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mereka mencuri kemuliaan Allah, mencari nama, mereka berdasarkan cinta akan diri dan berakhir pada dosa. Kota kedagingan, itulah kota duniawi. Sedangkan kota Allah terdiri dari orang-orang yang cinta akan Tuhan, mencari kesenangan Tuhan, kota-kota yang betul-betul mencari kedamaian. Maka seringkali orang-orang Kristen menjadi pengembara, ya, menjadi pengembara di dunia ini, tapi bukan berarti dia lemah, Bapak Ibu Saudara sekalian, memang kelihatannya lemah, cuman dia punya iman kepada Kristus yang memberikan kedamaian. Orang-orang yang diam di kota Allah ini mengabdikan diri kepada Tuhan Yesus Kristus, melepaskan kesenangan duniawi, dan sumber kekuatannya adalah kekuatan Allah. Hidup untuk Allah dan hidup untuk hukum Allah. Kita bisa sebut kota ini adalah kota roh. Yang satu kota kedagingan, earthly city. Yang satu adalah kota Allah, kota roh, kota Kristus. Yang satu kota antikristus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Agustinus mengatakan dua kota ini saling terus memutar, bercampur bersama-sama sampai penghakiman terakhir, kedatangan Yesus kedua kali di akhir zaman, barulah terpisah. Kota duniawi masuk ke neraka, kota surgawi, kota Allah itu masuk ke surga, baru terpisah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa melihat kota Kristus dan kota antikristus. Siapa pemimpin kota Kristus? Kristus. Siapa pemimpin kota antikristus? Yaitu adalah para ilah duniawi buatan hati manusia. John Calvin katakan, Bapak Ibu Saudara sekalian, the human heart is an idol factory. Berarti lawannya Kristus, hati manusia, karena John Calvin bilang, hati manusia adalah pabrik berhala. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan pikir berhala itu di luar kita. Berhala itu dihasilkan hati kita yang berdosa. Terus muncul. Namanya pabrik, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya produksi terus. Jadi kita hidup di dunia, kita mengerti kita harus ikut Yesus, tapi kita juga ada lawan, yaitu adalah para antikristus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, sekarang kita bahas ayat 18. Pertama kita bahas soal zaman akhir dan juga tanda-tanda akhir zaman. Di ayat 18, Rasul Yohanes mengatakan dia sebagai seorang bapa rohani, anak-anakku. Ya, anak-anakku, hai seluruh anak-anak rohaniku, perhatikanlah, waktu kita ini adalah waktu yang terakhir. Waktu kita ini adalah waktu yang terakhir, last hour, atau kita bisa sebut sebagai zaman akhir. Kenapa disebut zaman akhir? Karena kita menunggu bel itu berbunyi dan dunia ini akan berubah menjadi surga dan neraka. Atau neraka. Suatu hari nanti kita hidup di zaman akhir, kita akan memasuki satu titik yang disebut akhir zaman. Disitulah Yesus datang kedua kalinya. Maksud Yohanes adalah dia katakan waktu ketika kita menantikan kedatangan Yesus kedua kali, itulah zaman akhir. Dan zaman akhir ini ada tanda-tandanya. Tanda-tandanya tidak ada di perjanjian lama. Tanda-tandanya tidak ada waktu Yesus hidup di dunia. Tanda-tandanya ada ketika Yesus naik ke surga dan kita menunggu kedatangan Yesus kedua kali. Tanda-tandanya apa? Tanda-tandanya adalah, Yohanes ingatkan kepada pembacanya bahwa kamu sudah dengar tanda-tanda itu, baik dari pemberitaan firman Tuhan ataupun pengajaran Yesus Kristus. Kamu sudah dengar kok tanda-tandanya. Yesus pernah ajarin doktrin eskatologi, doktrin akhir zaman. Nah, apakah tanda yang paling utama yang ada di zaman akhir ini? Yaitu adalah adanya antikristus. Adanya penolakan doktrin Yesus yang sejati. Setiap gereja yang mengajarkan Yesus yang lain,
itu adalah anti-Kristus. Setiap orang yang tahu Kristus, melawan Kristus, itu adalah anti-Kristus. Dan inilah tanda-tanda akhir zaman yang paling kelihatan, yaitu ada penyesatan doktrin Kristologi. Di abad pertama, Yohanes kan menulis surat ini abad pertama, sebelum tahun 100, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yohanes melawan orang-orang yang berasal dari kota duniawi juga. Karena orang-orang kota duniawi mengatakan Yesus bukan Tuhan. Keselamatan tidak ada hanya di dalam Yesus Kristus. Ngapain sih khotbahin Yesus? Khotbahin aja Allah Bapa. Khotbahin aja Allah Roh Kudus. Gak usah khotbah Yesus Kristus. Yohanes, waktu di abad pertama, dia sebagai penduduk kota Allah menghadapi penduduk kota duniawi. Penduduk anti-Kristus. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, definisi anti, apa sih anti itu? Dalam bahasa Yunani ada dua arti, Bapak Ibu Saudara sekalian. Anti itu berarti saya berdiri, saya melawan orang yang maju ke hadapan saya. Saya berdiri melawan orang tersebut, menentang sesuatu. Itu namanya anti. Ya, anti main game, berarti saya lawan game tersebut. Saya nggak mau main, misalkan seperti itu ya. Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, arti dari anti bahasa Yunani itu adalah berdiri di tempat itu. Jadi bukan berdiri di tempat yang seharusnya, tetapi saya berdiri di tempat kamu berdiri. Misalkan Bapak Ibu Saudara sekalian, yang seharusnya berkhotbah hari ini adalah saya. Tiba-tiba ada satu orang menempati mimbar ini. Berarti orang tersebut anti. Orang tersebut anti. Karena mengambil tempat yang seharusnya. Berarti Bapak Ibu Saudara sekalian, anti-Kristus, apa anti-Kristus? Seseorang yang melawan Kristus. Seseorang yang melawan pribadi Kristus. Seseorang yang melawan doktrin Kristologi. Seseorang yang melawan karya Kristus. Gak percaya Tuhan Yesus menenangkan angin badai di Danau Galilea. Gak usah percaya. Yesus bukan melakukan mujizat. Yesus gak pernah hidup. Yesus bukan Tuhan. Yesus bukan manusia. Itu anti-Kristus. Dan yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian, seorang anti-Kristus adalah di situ Yesus, minggir Yesus, aku diam di sana. Harusnya Yesus yang disembah, dia yang disembah. Harusnya Yesus yang dikenal, dia yang dikenal. Karena dia ambil tempat di mana Yesus Kristus ada. Dan dia juga menyamar menjadi Kristus sendiri. Itu anti-Kristus. Saya khotbahkan Yesus kok tiap minggu. Tapi saya doakan Yesus sebagai apa? Seperti dukun. Saya doakan Yesus itu bukan juru selamat. Saya doakan Yesus itu pemberi kesuksesan. Saya doakan Yesus itu dukun. Yesus itu adalah pembantu, budak. Ngomong Yesus, tapi tidak menempatkan Yesus di tempat yang seharusnya. Dia itu Tuhan yang harus kita sembah. Jangan kita suruh-suruh. Jangan kita perbudak Yesus. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak nabi-nabi menyamar jadi Kristus. Aku adalah Mesias, sembahlah aku, ikutlah aku, percayalah aku. Itu mengambil tempat Yesus Kristus. Itu anti-Kristus. Yesus harusnya disembah, mereka ambil tempat penyembahan itu, dan dia akhirnya menyembah yang lain, bukan menyembah Kristus. Setiap orang yang melawan Kristus atau mengambil tempat Kristus, merekalah anti-Kristus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, ini berat. Kita tuh sebenarnya menghadapi orang-orang yang tidak mudah. Makanya pekerjaan orang Kristen yang paling sulit apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Mengabarkan Injil. Pernah nggak kita kenal orang bukan Kristen, karena kenal kita orang itu jadi Kristen? Pernah nggak Bapak Ibu Saudara sekalian? Puluhan tahun kita hidup di dunia, kita kenal orang non-Kristen, lalu karena kenal kita, dia mau ke gereja, dia jadi Kristen, dia bahkan melayani, bahkan dia jadi hamba Tuhan. Susah. Pekerjaan penginjilan ini melawan roh anti-Kristus. Waktu surat 1 Yohanes ditulis sekitar tahun 85 sampai 95, kekristenan sedang dianiaya oleh Kaisar Nero, kemudian dilanjutkan oleh Kaisar Domitian. Kita tahu bahwa Kaisar Nero sangat kejam. Kita tahu kalau kita lihat sejarah, Kaisar Domitian ini menyembelih orang Kristen itu ribuan. Ya,
disembeli satu persatu, ribuan, itu Kaisar Domitian. Dan Yohanes hidup di zaman Nero dan Domitian, dua kaisar ini. Ada yang bilang, catatan sejarah mengatakan, Rasul Yohanes dipindah ke Pulau Patmos, dan di Pulau Patmos Yohanes menuliskan kitab Wahyu, itu gara-gara Kaisar Domitian. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Domitian dan Nero antikristus. Tetapi apakah ini yang disebutkan oleh Rasul Yohanes antikristus di ayat ini? Ternyata kalau kita bahas ayat 19, bukan. Yohanes bukan mau menyebut antikristus itu adalah kaisar, orang yang di luar kekristenan, melainkan orang yang di dalam. Yohanes katakan seseorang dan sekelompok antikristus. Seseorang akan bangkit, akan datang, dan sekelompok banyak orang antikristus telah bangkit. Jadi ini memang bukan mengacu ke kaisar, tetapi mengacu kepada sekelompok orang Kristen. Individu dan pemimpin dan para pengikutnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, antikristus yang lebih bahaya itu bukan dari luar. Bukan dari kekaisaran Romawi yang menganiaya orang Kristen. Antikristus yang lebih berbahaya adalah serangan dari komunitas orang Kristen sendiri. Menyerang dari dalam. Seperti kerajaan ada mata-mata, ada pengkhianat, kerajaan itu mudah hancur. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian di ayat 19 dikatakan tentang asal muasal antikristus yang dimaksudkan oleh Rasul Yohanes. Yaitu adalah memang mereka atau antikristus ini berasal dari antara kita. Berasal dari antara kita, keluar dari kita, tapi ciri-ciri mereka itu, mereka orang Kristen yang gak sungguh-sungguh. Ya, mereka yang gak dengar firman sungguh-sungguh, mereka gak belajar firman sungguh-sungguh, mereka senangnya tuh berdosa, punya berhala yang lain, mereka gak sungguh-sungguh. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, siapakah para antikristus yang dimaksud oleh Rasul Yohanes? Yaitu adalah kelompok orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh, yang memiliki doktrin yang salah tentang Kristus, mereka tidak sungguh-sungguh dalam imannya, mereka itu kelompok yang memisahkan diri dari gereja kita. Mereka memisahkan diri dari gereja kita, kemudian mereka buat persekutuan mereka yang baru, mereka pisahkan diri, dan juga mereka memang dipisahkan dari kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka adalah antikristus, dan mereka mengacu kepada siapa? Yaitu adalah guru-guru palsu. Setidaknya Bapak Ibu Saudara sekalian, ada pengajaran tentang kristologi yang salah di abad yang pertama itu yang dilawan oleh Rasul Yohanes, yaitu adalah orang-orang Kristen mulai meragukan identitas Yesus. Ini bayangin ya Bapak Ibu Saudara sekalian, orang Kristen meragukan identitas Yesus Kristus sama seperti kita meragukan siapa kita. Bahaya. Kalau kita meragukan siapa kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini sangat bahaya. Kita nggak punya iman yang benar, yang kuat, yang kokoh. Entah percayanya apa ya Bapak Ibu Saudara sekalian, siapa kitanya, seperti apa itu. Yang penting adalah kita jangan meragukan diri kita. Yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk memperjelas betapa bahayanya meragukan identitas Yesus adalah kita meragukan orang tua kita. Ini benar nggak papa mama saya? Ya, padahal sudah dipelihara 20 tahun, anak bisa tiba-tiba meragukan siapa sih orang ini? Siapa sih papa mama ini? Jangan-jangan bukan orang tua saya. Ini keterlaluan Bapak Ibu Saudara sekalian. Meragukan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib itu adalah dosa. Meragukan Yesus yang sudah berkorban, memelihara puluhan tahun hidup kita, itu adalah dosa besar. Dan orang Kristen seperti itu banyak di abad pertama, abad kedua. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah yang Yohanes lawan. Ada orang-orang Kristen mengatakan Yesus itu bukan Tuhan. Ya, Yesus itu nggak ada natur Allah, dia cuma manusia aja. Dia cuma utusan Tuhan, dia cuma nabi aja. Jangan percaya Yesus sebagai Tuhan. Lalu yang kedua adalah meragukan natur yang sebaliknya, yaitu adalah Yesus bukan manusia loh. Yesus itu natur ilahi, dia datang ke dunia ini, dia itu seperti manusia saja. Penampakan aja kayak manusia, tapi dia bukan manusia, tenang aja. Itu bukan manusia, mana mungkin sih Allah jadi manusia. Dua
problem ini Bapak Ibu Saudara sekalian, Yohanes sangat sedih. Sangat ingin counter. Seperti Agustinus counter, Bapak Ibu Saudara sekalian, Yohanes juga counter. Ini antikristus. Masa nggak percaya Yesus Tuhan? Ini antikristus. Masa nggak percaya Yesus itu menjelma dari Tuhan menjadi manusia? Kalau kita meragukan dua natur Kristus, maka jawabannya adalah kita nggak bisa hidup sesuai yang Tuhan mau. Bahkan kita bisa celaka. Kita bisa tidak percaya Yesus lagi. Kita bisa kehilangan arah, kita bisa hidup seenaknya, kita akan pisahkan diri dari gereja, kita bisa hidup dengan pengajaran yang salah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dan akhirnya muncullah dosa-dosa yang lain. Setelah pengajaran yang salah, muncullah banyak praktek-praktek yang salah. Kita menjadi antikristus. Ayat ke-20, kita sudah bahas ayat 18, ayat 19, kita lihat 1 Yohanes 2 ayat 20, Bapak Ibu Saudara sekalian. Pengurapan dari yang kudus. Di sini dikatakan, tetapi, hai para pembacaku, anak-anakku, Yohanes katakan bahwa tetapi tenang. Meskipun banyak ajaran yang salah, meskipun banyak antikristus baik dari dalam maupun luar, kamu harus percaya bahwa kamu itu sudah dapat pengurapan dari yang kudus. Pengurapan dari yang kudus. Terjemahan lainnya Bapak Ibu Saudara sekalian, pengurapan diganti Roh Kudus, yang kudus diganti Tuhan Yesus. Sekarang kita ubah terjemahannya. Berarti tenang saja, kamu sudah beroleh Roh Kudus dari Tuhan Yesus Kristus. Pengurapan itu identik dengan Roh Kudus. Yang kudus itu identik dengan Tuhan Yesus. Yesus beberapa kali disebut di dalam Alkitab yang kudus. Holy One, Holy One, Holy One. Itu Tuhan Yesus Kristus. Berarti kalau kita lihat ayat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, Rasul Yohanes menenangkan pembacanya, jemaatnya, tenang. Meskipun dunia kacau, kamu punya anugerah terbesar dalam hidupmu, yaitu Roh Kudus dalam hatimu. Dari siapa? Dari Tuhan Yesus Kristus. Di tengah-tengah kita hidup di dalam dua kota yang berbeda, City of God and Earthly City, kita punya kekuatan. Kita tidak hidup sendirian. Kita punya Roh Kudus, dan Roh Kudus itu dari Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kita mau mensejahterakan kota Allah? Bagaimana kita mau mengembangkan kota Allah itu punya penduduk lebih banyak lagi? Jawabannya adalah bersandarlah pada Roh Kudus. Dan Roh Kudus ini kita ingat dari siapa? Dari Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kita mau mengabarkan Injil, bagaimana kita mau memenangkan peperangan rohani, bersandarlah pada Roh Kudus. Jangan roh manusia. Jangan berharap kepada manusia, berharap kepada Allah. Bagaimanakah kota Allah mempertahankan dirinya menjadi kota Allah, bahkan bisa mengalahkan kota duniawi, yaitu adalah dengan pengurapan dari yang kudus. Atau terjemahan lainnya adalah dari Roh Kudus, dari Tuhan Yesus Kristus. Ya, itu kita bisa mengembangkan kota Allah. Roh Kudus memimpin orang-orang percaya kepada seluruh kebenaran. Mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Yohanes 16 ayat 13. Kita akan membuka suara kita akan membaca Yohanes 16 ayat 13. Kita lihat Roh Kudus itu siapa sih? Injil Yohanes pasal 16 ayat yang ke-13. Mari kita sama-sama baca 1, 2, 3. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Di sini kita bisa lihat Roh Kudus itu adalah roh kebenaran. Ada dua fungsi yang akan kita renungkan pada sore hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian tentang Roh Kudus. Waktu di tengah-tengah penganiayaan dari Kekaisaran Romawi atau penganiayaan dari sekelompok antikristus yang dari kelompok orang Kristen, ada dua hal kita bisa bersandar kepada Roh Kudus. Yang pertama adalah Roh Kudus itu roh kebenaran, berarti dia ngajarin ini ajaran yang benar, ini ajaran yang salah. Bapak Ibu Saudara sekalian,
Bagaimana Bapak Ibu Saudara sekalian di tempat ini mengetahui khotbah saya ini benar atau tidak? Jangan bersandar pada pikiran kita, emosi kita, kehendak kita. Kita bersandar pada Roh Kudus. Tanya dong, khotbah tadi benar nggak ya? Sesuai Alkitab nggak ya? Karena Roh Kudus itu roh kebenaran, dia memimpin kita tuh ke hal yang benar. Dia selalu memberitahu kebenaran, ini yang benar. Ambil keputusan yang benar. Ambil keputusan yang ini. Jangan yang ini. Berperilaku kepada orang begini. Orang yang lebih tua bagaimana? Orang yang lebih muda bagaimana? Kepada anak-anak mengurus di rumah bagaimana yang benar? Roh Kudus ini adalah guru, segala guru. Dia yang ngajarin kita bagaimana menjadi penduduk Indonesia yang benar. Bagaimana jadi jemaat gereja yang benar. Bagaimana menjadi pemuda-pemudi yang benar. Bagaimana menjadi gereja yang benar. Bagaimana menjadi orang Kristen yang memiliki ajaran firman Tuhan yang benar. Roh kebenaran. Kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, Roh Kudus itu diutus oleh Yesus Kristus. Orang yang diutus sangat menghormati orang yang mengutus. Saya ulangi Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang diutus sangat menghormati orang yang mengutus. Roh Kudus ketika dia diutus, kamu pimpin ya, ini adalah kota Kristus. Yesus bilang ke Roh Kudus misalnya ya, "Hei Roh Kudus, aku punya kota Kristus, aku punya jemaat Kristen, aku punya gereja Kristen. Aku butuh pemimpin yang memimpin mereka kepada kebenaran. Aku utus kamu menjadi pemimpin, menjadi gubernur dari kota milikku, kota Kristus." Roh Kudus diutus. Ketika Roh Kudus diutus menjadi utusan Kristus, satu hal yang dia lakukan selain memimpin kita kepada roh kebenaran, yang kedua adalah Roh Kudus senantiasa memuliakan Kristus. Barang siapa di kota Kristus ini tidak memuliakan Kristus akan dihukum. Roh Kudus akan menegur kita. Jangan kamu percaya Yesus itu bukan Tuhan. Jangan kamu percaya Yesus itu bukan manusia. Roh Kudus itu gubernur dari kota Kristus. Roh Kudus itu adalah utusan Kristus, maka dua hal yang dia lakukan, memuliakan Kristus dan memimpin kita kepada kebenaran, dan kita pun akan memuliakan Kristus. Ini adalah pemimpin yang agung di kota Kristus. Dengan demikian, orang-orang percaya mampu nggak bedakan ajaran yang salah, ajaran yang benar? Mampu. Mampu nggak berjalan di jalan yang benar? Tidak tersesat? Mampu. Bukan karena roh kita, roh manusia, melainkan karena Roh Kudus. Bukan karena kekuatan kita, melainkan karena kekuatan Allah. Zaman akhir ini sudah berlangsung 2000 tahun, Bapak Ibu Saudara sekalian. Zaman akhir ini sudah berlangsung kurang lebih 2000 tahun. Dan begitu banyak ajaran-ajaran yang menentang kekristenan, dan begitu banyak orang-orang Kristen mengcounter hal-hal yang salah, hal-hal yang menentang kekristenan. Begitu banyak Mesias palsu, tetapi ada nabi-nabi yang sejati juga. Begitu banyak yang mengaku akulah Tuhan, akulah Yesus, tetapi banyak hamba Tuhan yang mengaku Yesus Kristus itu Tuhan. Hamba Tuhan itu hina, hamba Tuhan itu berdosa, hamba Tuhan itu cuma alat saja. Inilah zaman akhir. Sangat penting punya hikmat dari Roh Kudus untuk tahu yang benar salah, baik buruk, tepat atau tidak tepat, itu Roh Kudus. Ayat terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian sebagai akhir dari khotbah kita pada hari ini, ayat 21 tentang dusta dan kebenaran. Yohanes mengatakan, aku menulis kepada kamu, bukan sebenarnya kamu nggak tahu ajaran yang benar, tetapi justru kamu sudah tahu kok ajaran yang benar. Yesus itu Tuhan, Yesus itu manusia, Yesus itu memiliki dua natur di dalam tubuh, dalam dirinya waktu dia menjelma jadi manusia. Yesus itu juru selamat. Oleh karena dua natur ini dia bisa menjadi pengantara antara manusia dan Allah. Oleh karena dua natur ini Yesus mengerti pergumulan kita. Oleh karena dua natur ini kita bisa selamat. Kamu sudah tahu kok. Kamu sudah dengar kok ajaran dari Yesus Kristus. Maka dari itu Yohanes mengingatkan, kamu sudah tahu. Maka apa yang kamu ketahui, coba diimani. Apa yang kamu dengar hari ini, jangan cuma masuk di otak aja, gak masuk ke hati. Dengan pimpinan Roh Kudus, kita dapat membedakan ajaran yang asli, ajaran yang palsu, ada pemisahan yang jelas. Yohanes katakan, tidak ada dusta
berasal dari kebenaran. Roh dusta itu adalah roh iblis, roh kebenaran adalah Roh Kudus. Dengan demikian, orang-orang percaya perlu senantiasa melakukan kebenaran, karena kita dipimpin oleh roh kebenaran. Zaman akhir ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, semakin banyak hal yang kelihatan benar, tetapi ternyata dusta. Banyak kelihatan yang kelihatannya dusta, tetapi ternyata benar. Wah, bagaimana kita menentukan arah hidup kita? Kita perlu bersandar kepada Allah semata, minta pimpinan Roh Kudus. Ada beberapa hal yang kita bisa lakukan, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai orang-orang penghuni kota Kristus atau kota Allah. Pertama, mari kita terus jalankan kekudusan di dalam hidup kita senantiasa. Disiplin rohani, menjauhi dosa seperti Paulus katakan kepada Timotius, jauhilah dosa. Ayo, kalau udah lama nggak saat teduh pagi hari, ayo saat teduh. Kalau udah lama nggak doa, ayo berdoa. Ayo disiplin rohani. Yang kedua, mari kita bangun iman kita kepada Yesus Kristus yang sejati. Kuat dalam kasih karunia Yesus Kristus, mari kita bersekutu. Malu dong kalau kita orang Kristen nggak punya teman orang Kristen. Semuanya non-Kristen teman kita. Nggak ada teman Kristen yang dekat. Aneh kan ya? Masa nggak punya teman Kristen yang dekat, kita orang Kristen. Kalau kita sesama orang Kristen aja nggak bisa dekat, ya kita nggak bisa dekat sama semua orang. Tentu harus ada sahabat lah minimal. Saya sendiri, Bapak Ibu Saudara sekalian, punya sahabat, baik yang Kristen, bahkan yang Katolik pun saya bisa bersahabat, padahal beda agama, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu bersahabat, sharing, saling menguatkan, bersekutu. Yang ketiga, mari kita senantiasa berdoa dalam Roh Kudus, kita menaikkan doa-doa yang tulus kepada Tuhan. Ya, berdoa. Persekutuan doa, ya kita ikutilah. Atau kalau kita merasa diri mampu, saya nggak usah ikut persekutuan doa. Saya tiap hari aja doa sejam. Persekutuan doa dari gereja cuma setengah jam. Misalkan kayak gitu ya. Ya silakanlah. Kalau memang bisa berdoa 1 jam sendiri, silakan. Bagus. Ya. Kalau nggak bisa berdoa, ayo ikutlah persekutuan doa dari gereja. Yang keempat, hidup selalu dalam kasih Allah. Hidup berdasarkan belas kasihan Yesus Kristus yang memimpin kepada hidup kekal. Pendeta Stephen Tong mengatakan bahwa orang Kristen harus penuh cinta kasih. Tetapi cinta kasih itu harus diatur oleh bijaksana. Dan juga bijaksana harus diatur oleh takut akan Tuhan. Kasih, bijaksana, takut akan Tuhan. Dan terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti nasihat Paulus, marilah kita senantiasa berjaga-jaga. Awasilah dirimu dan ajaranmu. Bagaimana mengawasi diri dan ajaran? Ikut ibadah tiap hari Minggu. Bagaimana mengawasi diri dan ajaran? Ikut pembinaan. Baca Alkitab, buku teologi, ikut PA. Ikut PA itu bukan kita ikut acara gereja, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ikut PA itu kita mengawasi diri dan ajaran kita. Kita dengar orang itu belajar. Bukan cuma ikut. Diajak teman kita, ngapain ikut PA? Udah malas. Kalau ikut pun kita nggak rasa kita tuh belajar, cuma ikut-ikut doang. Sangat menyedihkan Bapak Ibu Saudara sekalian kalau kita tidak mengerti apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan. Maka dari itu kita butuh pimpinan Roh Kudus. Kiranya Bapak Ibu Saudara sekalian kita bisa hidup di zaman akhir ini. Kita bisa menanti kedatangan Yesus kedua kalinya, akhir zaman itu, satu titik itu dengan hati yang berjaga-jaga. Hati yang senantiasa minta Roh kebenaran, pimpinlah aku. Hati yang senantiasa Roh Kudus, kuduskanlah aku. Hati yang senantiasa Roh Kudus, ajarilah aku untuk memuliakan Kristus. Jangan memuliakan diriku sendiri. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami bersyukur pada sore hari ini. Kami boleh sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dari 1 Yohanes 2 ayat 18 sampai 21. Kami diingatkan kembali tentang zaman akhir. Kiranya kami boleh mengerti hidup kami boleh sungguh-sungguh menghabiskan sisa hidup kami yang tidak tahu kapan, tidak tahu berapa lama ini,
dengan fokus untuk menyembah Tuhan Yesus. Ajari kami Tuhan segala kebenaran, ajari kami Tuhan bagaimana kami memuliakan Kristus dalam hidup kami. Ampuni kami yang lemah ini. Seringkali kami sombong, seringkali kami merasa diri mampu, lebih hebat dari orang lain, sehingga kami menghina Tuhan dan menghina sesama kami. Ampunilah kami Tuhan, jikalau kami seringkali hidup seperti orang-orang yang hidup di kota duniawi. Ajarilah kami Tuhan untuk hidup di dalam kota Kristus, di mana Roh Kudus adalah pemimpin kami, dan kami juga senantiasa memuliakan Kristus semata. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.